Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Selasa 13 April 2021 dengan renungan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 dengan tema Tuhan tidak pernah bosan untuk menasehati dan mengingatkan kita. Sebelum kita bersama-sama membaca daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran, namun Tuhan tidak mau menghukum kami. Sebesar apapun juga dosa kami Tuhan, Engkau mau menghapusnya ya Tuhan. Semerah sehitam apapun ya Tuhan, Engkau memutihkannya seputih salju ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa. Kami percaya Tuhan setia di dalam segala perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Kita bersama-sama baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Kita yakin dan percaya kita hidup dalam dunia ini adalah karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita perlu belajar daripada firman Tuhan.
Di sini dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ada 3 kelompok, yaitu kelompok anak-anak, kelompok bapak-bapak yang mewakili orang tua, yang ketiga kelompok orang-orang muda yang dewasa. Apa yang Tuhan kehendaki dari 3 kelompok manusia ini? Yang pertama, kepada anak-anak, Allah sudah mengatakan dosa mereka itu sudah dibersihkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau ibarat kertas, mereka itu masih polos, sudah bersih, sudah tidak ada lagi coretan-coretan. Artinya tidak ada lagi kuasa dosa di dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Di dalam pertumbuhan fisik mereka tentu juga seharusnya ada pertumbuhan rohani, iman, percaya mereka kepada Tuhan. Kita lihat kelompok yang kedua, yaitu kepada bapak-bapak. Dikatakan kepada bapak-bapak, mereka sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Dia, sudah mengenal firman Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan untuk anak-anak? Tidak lain ialah mereka membimbing anak-anak mereka. Mereka asuh anak-anak mereka. Mereka didik, mereka nasihati sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di dalam firman Tuhan? Bagaimana anak-anak itu dapat mempertahankan kelakuannya yang baik? Selain dengan melakukan dan menuruti nasihat dari firman Tuhan. Jadi mereka dapat bertumbuh dewasa di dalam fisik dan di dalam iman mereka. Sehingga mereka tidak mudah digoyahkan dan dipengaruhi oleh apapun juga. Selama mereka hidup dalam dunia dan di dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua. Sehingga orang tua pun tidak cemas, tidak takut ketika mereka pergi merantau, melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, atau mereka mencari pekerjaan. Orang tua tidak merasa takut akan anak-anaknya. Karena apa? Karena kita sudah banyak membekali mereka untuk mereka mengenal Allah, mengenal Bapa di surga. Kelompok yang ketiga, kepada orang-orang muda. Apa yang dikatakan kepada orang-orang muda? Orang-orang muda itu ialah orang-orang yang dapat mengalahkan kejahatan, yang memiliki kekuatan di dalam iman percaya. Ini ya. Jadi orang-orang muda itu dapat mengalahkan kejahatannya dengan hikmat dan kekuatan dari Allah. Hanya saja orang-orang muda ini tanpa dari anak-anak mereka harus mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan. Supaya mereka ketika mereka dewasa, ketika mereka menjadi orang-orang muda, mereka mampu untuk mengalahkan
menjauhi segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Mereka dapat membilah-bilah, oh ini perbuatan yang baik dan ini perbuatan yang jahat. Mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang sudah diberikan, yang dinasihatkan, yang diajarkan oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita di dalam kehidupan kita, orang tua punya peran penting. Bukan hanya setelah anak itu lahir 2-3 bulan mereka diserahkan, dibaptis, kita lepas tangan. Bukan begitu. Tetapi dikatakan bagaimana supaya anak-anak itu takut kepada Tuhan dan juga takut kepada orang tua. Jangan hanya takut kepada orang tua. Mereka di rumah takut kepada orang tua. Mereka dapat bersikap manis, bersikap baik kepada orang tua. Tetapi ketika mereka jauh daripada orang tua, di luar daripada pengawasan orang tua, disitulah mereka seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Mereka bebas melakukan perbuatan-perbuatan apapun juga, bahkan yang tidak baik sekalipun mereka dapat lakukan hal itu. Nah, disinilah kita harus belajar kapan kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan katakan pada waktu kita ada bersama-sama dengan mereka. Pada waktu malam mau tidur, sebelum tidur kita dapat sampaikan kepada anak-anak kita tentang firman Tuhan. Kemudian kita ajarkan mereka berdoa. Ajak mereka untuk setia, untuk berbakti, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan rohani. Dan kita ajak mereka untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah. Dengan cara melatih mereka, menasehati mereka demikian, mereka akan terlatih dengan sendirinya. Mereka dapat membiasakan diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jangan kita mengajarkan kepada mereka tapi kita sendiri tidak berbuat, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi contoh bagi mereka. Kita orang tua adalah figur yang diteladani dan menjadi cermin bagi anak-anak dan orang-orang muda. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai orang tua, biarlah kita belajar untuk takut akan Tuhan dan setia serta percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diajarkan kepada kami, yang menasehati kami, yang memperingati kami ya Tuhan, supaya kami setia dan takut kepada Tuhan, seperti hanya Daniel dan teman-teman yang setia dan takut dan beribadah serta percaya kepada Tuhan, sehingga mendapatkan pertolongan-pertolongan daripada Tuhan di dalam setiap persoalan, masalah,
dan kesulitan-kesulitan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati serta menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kita melalui petunjuk-petunjuknya, melewati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya keselamatan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Indriana. Salam, kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.